Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Melani dan adapun teman kelompok saya yang bernama Yuni Rasari, Nur Ulfa, dan Elpira. Dan pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan membahas tentang kesiapan pernikahan secara psikologis dan dalam pandangan agama Islam. Jadi, kita ketahui pernikahan adalah suatu peresmian hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang didasari hukum dan syariah untuk membina suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, atau baca membangun rumah tangga dalam Islam. Persiapan pernikahan secara psikologis. Persiapan pernikahan secara psikologis ada beberapa hal. Yang pertama, melaksanakan pernikahan menjadi keinginan pasangan yang merasa yakin satu sama lain. Banyak yang sudah membayangkan betapa bahagianya mengadakan acara pernikahan dan hidup bersama dengan orang yang dicintai. Tapi jangan lupa bahwa ketika melangkah ke jenjang yang lebih serius bersama pasangan, mungkin berarti Anda akan selalu menikmati manisnya kehidupan. Perlu disadari, pernikahan bukan hanya tentang Anda dan pasangan, tetapi juga melibatkan orang tua, keluarga, dan orang-orang terdekat. 2. Masuknya pendapat atau pandangan yang berbeda dari orang lain dapat membuat proses persiapan menjadi kurang nyaman. Bisa juga Anda dan pasangan mendadak tidak kompak saat menyiapkan segala hal untuk pernikahan karena rentan konflik. Kondisi seperti itu harus dicari solusinya. Ada saja perasaan dan kondisi jiwa yang bergelut. Nah, untuk itu ketahuilah persiapan mental saat akan menikah yang perlu diketahui. Jadi, di sini ada dua persiapan mental saat akan menikah yang perlu diketahui. Yang pertama, evaluasi diri dan yang kedua saling menghargai. Evaluasi diri adalah menjadi salah satu langkah pertama untuk mempersiapkan mental supaya mengetahui di mana kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan. Hal ini agar bisa mengatasi apa yang akan dihadapi kelak, karena hal tersebut bisa mempengaruhi rumah tangga yang akan dijalani. 2. Saling menghargai. Saling menghargai. Persiapan mental saat akan menikah berikutnya adalah sikap saling menghargai satu sama lain. Ini sangat penting karena sikap menghargai akan membuat hubungan rumah tangga berjalan indah, tentram, dan bahagia. Nah, itu tadi persiapan mental saat akan menikah. 3. Siap menerima kondisi suka dan duka yang namanya pasti tidak melulu hidup mulus dan bahagia. Pasti akan merasakan duka di dalamnya. Mental yang harus dimiliki setiap pasangan dalam menikah yaitu mampu menerima saat susah dan juga sulit. Karena menikah bukanlah sebuah masa di mana Anda sedang bermain-main. Jadi, pastikan mental sudah sangat siap. 4. Persiapan menerima keluarga mertua. Hal yang juga sering menjadi dilema dalam pernikahan kelak adalah sikap mertua yang 100% semua belum tentu bisa menerima baik itu mertua perempuan juga dari pihak pria. Persiapan mental saat akan menikah kelak yang harus Anda siapkan yaitu sikap menghadapi resiko apapun yang terjadi dari pihak mertua Anda. 5. Singkirkan rasa egois. Manusia tidaklah luput dari rasa ego dan ingin menang sendiri. Hal ini juga akan berlaku bagi siapa saja pasangan menikah, baik itu yang baru menikah sampai pernikahan usia senior. Sah-sah saja memiliki rasa ego, namun pertimbangkan secara bijak untuk menghindari konflik dan memberikan rasa nyaman pada pasangan masing-masing. 6. Siapkan untuk menjadi suami dan istri yang baik. Hal penting lainnya menjadi persiapan mental saat akan menikah yaitu siapkan mental untuk menjadi suami dan istri yang baik. Dalam artian, memberikan sikap saling melengkapi satu sama lain. Ada kalanya butuh perjuangan dan pengorbanan untuk saling mengalah, memaafkan, dan sebagainya agar hubungan rumah tangga bisa terbina secara harmonis dan langgeng. 7. Siapkan diri menjadi ayah dan ibu.
menikah tentunya berharap akan adanya keturunan. Memiliki anak adalah anugerah terbesar. Namun, bagaimana Anda bisa menyikapi banyak hal dalam artian memiliki anak? Haruslah siap menjadi ayah dan ibu yang baik. Baik tidak hanya dalam keuangan, namun juga fisikis, juga perhatian lebih. Mengurus anak tidak mudah dan butuh kerjasama bersama kedua pasangan. 8. Sikap saling support. Hal yang mendasarinya kuat dan langgengnya sebuah hubungan dalam pernikahan adalah sikap saling mendukung, perhatian, dan menghargai satu sama lain. Membangun rumah tangga tidak hanya cinta, namun bagaimana Anda bisa memberikan dukungan dalam keadaan bahagia dan susah. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Menurut pandangan Islam, definisi persiapan nikah, pernikahan atau yang dalam syariat Islam disebut dengan istilah nikah adalah salah satu ajas dan kebutuhan dalam hidup bermasyarakat. Islam memandang bahwa suatu pernikahan bukan hanya merupakan jalan yang mulia untuk berumah tangga dan memiliki keturunan, tetapi juga merupakan pintu perkenalan antara suatu suku bangsa atau masyarakat yang satu dengan suku atau bangsa masyarakat yang lainnya, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, persiapan hukum dan syariah. Selain persiapan calon mempelai, persiapan lainnya yang lain tidak kalah penting adalah persiapan pernikahan secara syariah dan hukum. Sebelum menikah, pasangan harus terlebih dahulu mengurus segala dokumen kenegaraan yang diperlukan untuk menikah dan mendaftarkannya di KUA atau kantor urusan agama. Selain itu, pasangan yang akan menikah juga harus mempersiapkan segala syarat dan rukun yang diperlukan pada saat pernikahan. Adapun di antara syarat dan rukun yang harus ada dalam pernikahan adalah adanya wali dari pihak mempelai wanita dan saksi yang akan hadir dalam pernikahan. Segala sesuatu yang menyangkut hal tersebut harus disiapkan dengan baik, karena apabila jika tidak terpenuhi, maka status pernikahan seseorang tidaklah sah, baik di mata agama maupun di mata hukum yang berlaku. Persiapan anggaran dan materi. Persiapan yang harus diperhatikan selanjutnya adalah persiapan anggaran atau dana yang akan digunakan pada saat menikah. Meskipun hal ini tidaklah wajib atau tidaklah harus seseorang menggelar pesta yang meriah untuk pernikahannya, namun tetap saja dalam melangsungkan pernikahan ada biaya yang harus dikeluarkan. Misalnya untuk pengurusan dokumen, acara akad nikah, dan lain sebagainya. Jika seseorang yang menggelar suatu pesta pernikahan yang nantinya akan mengundang masyarakat untuk menyaksikan pernikahannya, maka ia harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Dengan demikianlah beberapa persiapan pernikahan dalam masyarakat yang harus diperhatikan sebelum melangsungkan suatu akad pernikahan. Persiapan segala sesuatunya dengan matang sebelum menikah, karena hal tersebut akan mempengaruhi kehidupan berumah tangga nantinya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari karena pernikahan tidak disiapkan dengan baik dan dengan cara yang semestinya. Dalam membangun pernikahan, hendaklah memiliki tujuan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut, baiknya dipersiapkan bahkan sebelum pernikahan berlangsung. Berikut ini persiapan yang harus dilakukan sebelum menikah. Yang pertama, mempersiapkan niat yang tulus dan matang. Apapun yang kita lakukan, niat merupakan salah satu hal yang terpenting, apalagi dalam menikah. Niat yang tulus menjadi poin pertama yang harus ada supaya dalam menentukan langkah ke depan dengan pasangan menjadi mudah. Niat menikah juga akan melahirkan visi misi dalam rumah tangga. Artinya, ketika kita menikah kelak, akan dibawa kemana arah rumah tangga bersama pasangan. Yang kedua, melakukan ta'aruf. Ta'aruf dapat diartikan dengan mengenal baik maupun berkenalan dengan orang lain. Ta'aruf merupakan interaksi antara dua orang atau lebih dengan maksud atau tujuan tertentu. Ta'aruf memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah terhindar dari zina, karena dalam proses ta'aruf laki-laki dan perempuan dilarang berduaan atau bertemu secara diam-diam. Yang ketiga, memperbaiki akhlak dan mengamalkan sunnah.
Sebelum menuju jenjang pernikahan, kamu juga wajib untuk memperbaiki akhlak supaya bisa menjadi istri dan suami idaman bagi pasangan. Hal ini akan berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga yang akan terjaga dengan seterusnya mengamalkannya. Selain akhlak, kamu juga harus membiasakan diri melakukan amalan-amalan sunnah. Kebiasaan ini nantinya akan dijadikan contoh oleh pasangan dan anak kita kelak. Sebab, pendidikan agama dari keluarga merupakan dasar yang dijadikan pondasi oleh anak. Yang keempat, sabar mengelola emosi. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, pastinya akan menemui suatu permasalahan. Oleh karenanya, akan sangat bijak kita mengelola emosi dan kesabaran dari sekarang. Dengan pemikiran dan dada yang lapang, suatu masalah akan lebih terang dicari jalan keluarnya. Terlebih, pernikahan juga merupakan ibadah terpanjang yang akan dijalani semasa hidup. Kita harus siap dengan segala risiko yang akan dihadapi. Yang kelima, konseling pranikah. Konseling pranikah wajib diikuti oleh semua calon pasangan sebelum menikah. Hal ini penting karena saat konseling kita akan mendapatkan bekal yang banyak terkait urusan pernikahan dan rumah tangga. Pembagian antara pekerjaan publik dan domestik dan lainnya sebagainya, kamu juga bisa menanyakan hal-hal yang menjadi keresahan saat melakukan konseling pranikah. Baik, itulah tadi dari materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.